Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Kini kita sudah memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis. Karena itu kita berkumpul di tempat ini untuk menaikkan pujian kepada Tuhan Allah yang Tritunggal. Kiranya kita selalu mengingat bahwa Dialah Tuhan yang telah memberikan perintah baru bagi kita, yaitu kasih. Kami memuji Allah Tritunggal yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Topik minggu kita hari ini mengajak kita supaya melakukan perintah yang baru, yaitu kasih. Sebagaimana topik minggu ini mengatakan kasih sebagai perintah baru. Karena itu, hendaklah kita hidup saling mengasihi seperti Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saat teduh dimulai. Amin. Mengawali ibadah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 569 ayat 1 yang ketiga. Hatiku sungguh heran melihat ciptaanmu yang besar. Di jagat raya bintang gemerlapang memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Di hutan, di lembah dan sawah ladang, burung bernyanyi amatlah senang. Dan puncak gunung, sungai dan lautan memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Allahku, apabila ku renungkan betapa agung kuasa kasih-Mu, ku tertegun putra-Mu disalibkan untuk menghapus mutan dosaku. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya.
Haleluya, haleluya, Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dengan buku nyanyian HKBP nomor 464 ayat yang kedua. Juru selamatku yang Maha Kuasa, ku yakini firman-Mu kekal selamanya. Urilah hatiku, Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-7 setelah Trinitatis ini, yang tertulis dalam Matius pasal 22 dimulai ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 683 ayat 1 dan 2.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang ampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 443 ayat yang pertama. Ku berbahagia, damai penuh, sesudah Yesus pemilikku. Aku beroleh iman teguh, semua dosaku telah ditebus. Mari saksikan kasih Tuhan, tiada taranya kuasanya, kemurahannya dan berkatnya. Bagilah Yesus selamanya. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-7 setelah Trinitas ini, yang tertulis dalam Imamat pasal 19 dimulai dari ayat 9 sampai 18. Kita membacanya secara responsorial. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut.
tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu kandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dengan buku nyanyian HKBP nomor 460 ayat 2 dan 3. Marilah kita bersama-sama seman mengabdikan kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita seman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat Minggu 26 Juli 2020. Yang pertama, pelajar Sidi tahun ajaran 2019-2020. Bagian A. Pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 akan dilaksanakan ujian lisan bersama orang tua dan pembasuhan kaki bertempat di gereja ini dimulai pukul 13 WIB. Bagian B. Pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 akan dilaksanakan gladi resih bertempat di gereja ini dimulai pukul 16 WIB. Bagian C. Pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 akan dilaksanakan peneguhan Sidi pada kebaktian pukul 10.30 WIB. Mengingat masa new normal, ada pembatasan kapasitas beribadah, maka ibadah tersebut dikhususkan untuk anak Sidi dan keluarga yang dapat mengikuti. Dimohon supaya jemaat dapat memilih jam ibadah yang lain. Bagian yang kedua, penahbisan majelis atau sintua. Pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pada kebaktian pukul 11 WIB akan dilaksanakan penahbisan majelis kepada satu orang calon sintua, yaitu Ibu Rospine Boru Sihite dari WIB 13. Yang ketiga, purna bakti atau pensiun. Bapak Situa Muhtar Lumbantruan dari WIB 8 memasuki masa pensiun dari Parhaladu HKBP Durenjaya. Gereja kita akan mengadakan acara pelepasan atau purna bakti pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pada kebaktian pukul 11 WIB. Yang keempat, penghiburan. Pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pukul 19 WIB akan diadakan penghiburan atau manise bagi keluarga Sintua Kasih Majuntak Boru Napitupulu almarhum WIB 6. Yang kelima, seksi perempuan. Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 akan diadakan rapat pemilihan pengurus Persekutuan Perempuan Distrik yang bertempat di gedung Sopo Marpikir yang dimulai pada pukul 9 WIB. Yang keenam, seksi pendidikan. Bagi siswa tingkat SD kelas 1 sampai dengan kelas 5, tingkat SMP kelas 7 dan kelas 8, dan tingkat SLTA kelas 10 dan kelas 11 yang mendapat peringkat 1, 2, dan 3 pada pembagian rapot kenaikan kelas
supaya menyerahkan fotokopi raport yang dilegalisir atau surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan dan diserahkan kepada sekretaris gereja atau sintua masing-masing week paling lambat tanggal 26 Juli 2020 untuk dapat diberikan si pelasni roha dari gereja kepada siswa yang berprestasi tersebut yang akan diserahkan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Yang ketujuh, jemaat yang sakit. Yang pertama, Bapak Sintua Iei Slaban, week 9, dirawat di rumah. Yang kedua, Nonya Sintua Iei Slaban Boru Batubara, week 9, dirawat di rumah. Yang ketiga, Nonya JD Napitupulu Boru Manurung dari week 7, dirawat di rumah. Yang keempat, Bapak J. Sinaga, week 10, dirawat di Rumah Sakit Siloam. Yang kelima, Nonya T. Napitupulu Boru Hutagalung, week 10, dirawat di rumah. Dan bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, segenap majelis menyampaikan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati demi kemuliaan namanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami boleh hadir lagi di hadapan-Mu untuk bersujud dan berdoa. Kiranya Tuhan sudi menyucikan kami dari perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk memohon apa yang menjadi keinginan kami. Bila kami merenungkan perjalanan hidup, betapa banyaknya tantangan yang kami hadapi, seperti kondisi dinamika politik di negara ini yang begitu kurang kondusif, maraknya berita-berita hoaks, diskriminasi kepada minoritas, perekonomian kurang stabil, dan juga masih diwarnai dengan situasi pandemi Corona-19 yang belum kunjung usai, yang berdampak banyaknya kehilangan lapangan pekerjaan, dan bahkan juga program-program kerja tertunda. Rencana pernikahan pun juga banyak yang tertunda, dan lain sebagainya. Sehingga membuat hati kami tidak nyaman, khawatir, dan iman menjadi labil. Ya Tuhan Allah kami, secara khusus kami Perhalalu dan Jemaat HKBP Duren Jaya memohon kiranya Tuhan senantiasa mendengarkan dan menjawab dalam segala pergumulan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkatilah negara kami dan para pemimpin tertinggi sampai dengan yang terbawah, agar selalu bijaksana dalam memimpin dan mengambil suatu keputusan, sehingga negara kami tetap utuh dan bersatu padu di dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berkati juga gugus tugas pandemik COVID-19 nasional sampai dengan unit-unit terbawah dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga virus corona tersebut bisa cepat berakhir. Berkati pimpinan gereja-gereja di seluruh dunia dan jemaatnya di dalam melayani Tuhan, sehingga kehadiran gereja tetap kokoh dan semakin berkembang dari hari ke hari. Berkati pimpinan dan perhaladu HKBP Durenjaya dan semua jemaatnya, baik dalam pelayanannya maupun dalam aktivitasnya. Jauhkan kami dari virus corona dan dari virus-virus penyakit lainnya, agar kehidupan kami senantiasa tetap di dalam damai dan sejahtera. Dan bila ada saat ini jemaatmu yang sedang sakit, berbaring di rumah sakit, ataupun berbaring di rumah, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan juga damai sejahtera kepada mereka. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan hamba-Mu. Urapi beliau, sehingga yang mendengarkan imannya semakin bertumbuh. Demikianlah doa permohonan kami ini. Kiranya Tuhan sempurnakan yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dengan buku nyanyian HKBP nomor 640 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menjadi khutbah dalam minggu kita hari ini, sebagaimana tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-13, yang dimulai dari ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikianlah bunyinya. Sesudah Judas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, bila kita berbicara mengenai kasih, sudah barang tentu kita harus lebih dulu bagaimana kita bertumbuh di dalam firman Allah. Dan ketika kita berbicara dalam kasih, satu hal yang perlu, yang tidak kita inginkan adalah bahwa kasih dari dunia ini sangat-sangat tidak baik untuk dilakukan di dalam kehidupan antara yang satu dengan yang lain. Dan Rasul Paulus mengatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah. Kita bisa bertumbuh dalam segala hal dan ke segala jurusan. Tetapi kalau kasih tidak bertumbuh, maka hal ini sama saja dengan tidak ada arti. Kesaksian Yohanes tentang Yesus, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa yang di surga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa Dia akan dipermuliakan. Oleh karena itu Yesus mengingatkan murid-muridnya supaya senantiasa saling mengasihi, saling menolong dan saling menopang. Kasih adalah yang termulia yang Yesus lakukan selama hidupnya. Kasih pula yang termulia yang Ia persembahkan melalui kematiannya di Golgota. Tidak ada yang lebih luhur, tidak ada yang lebih baik dalam hidup maupun matinya Tuhan Yesus, bahwa Dia mempertunjukkan
bahwa kasih yang dia lakukan di kayu salib adalah sesuatu yang luar biasa, yang menjadi keselamatan bagi setiap manusia. Itu makanya dikatakan kejarlah kasih itu dengan pakai rasio, jangan cuma mengikuti gejolak rasa. Amati sekitar lingkungan, bahkan diri kita sendiri harus kita amati. Telitilah, kalau ada di sana kita dapati wilayah-wilayah yang kosong, ada ruang-ruang yang hampa, ada tempat-tempat yang gersang, harus kita segera mengisi itu semuanya dengan kasih Kristus yang telah diberikan kepada dunia ini. Pelayanan kita tidak akan membawa sukacita dan damai sejahtera bila kita tidak mengasihi sesama manusia. Pelayanan kita tidak membawa sukacita bagi dunia ini bila kita hanya mengasihi diri kita sendiri. Jangan kita membohongi diri kita bahwa kita telah mengasihi orang lain, padahal di dalam hati kita tutupi sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam nats kita hari ini kita temui kata perpisahan terhadap murid-muridnya dan memperlihatkan kepada mereka apa yang mereka perbuat dikala Yesus mau pergi, di mana Roh Kudus akan bertindak untuk mengajar, menuntun dan menyertai setiap orang yang percaya akan Yesus Kristus. Yesus yang naik ke surga, dan itulah menjadi kemuliaan bagi dirinya, dan Allah pun menjadi dimuliakan. Oleh karena itu Yesus berterus terang bahwa penderitaan yang ia hadapi, apakah itu melalui kesengsaraan di kayu salib, dia tabah menghadapinya, dan tanpa penderitaan salib anak manusia itu tidak akan dipermuliakan. Jadi kemuliaan dan kebesaran Yesus terletak dalam kesediaannya melaksanakan dengan setia tugas suruhan Allah menjadi juru selamat. Bukan berarti Allah membiarkan dia, akan tetapi kemuliaan itu akan bertambah sebab Bapa yang di surga memimpin memikul salib. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa hanya seketika sajalah aku akan bersama kamu. Itu artinya Yesus akan berpisah, akan meninggalkan murid-muridnya, dan akan meninggalkan juga pekerjaan pelayanannya di dunia ini. Di situ juga lah Yesus menyampaikan perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengasihi sesama. Memang Allah lah yang lebih dulu mengasihi kita, dan kita pun patut saling mengasihi sebagaimana Tuhan lakukan di tengah-tengah manusia di dunia ini. Kasih itu merupakan kewajiban yang tak ada habis-habisnya. Itulah juga yang disampaikan Paulus dalam Rom 13 ayat 8.
Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Juga perlu kita pahami bahwa kita harus mengasihi diri kita sendiri, bukan hanya mengasihi orang lain, sementara kita tidak dapat mengasihi diri kita sendiri. Walaupun memang mengasihi diri kita tidak ada diajarkan di dalam Alkitab, karena yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagaimana kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan disitulah dikatakan, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Jadi patokan tolok ukur untuk saling mengasihi adalah di mana Yesus mengasihi kita, itu yang dilakukan melalui tindakan penyalibannya, melalui pengorbanannya. Dan itulah satu-satunya jalan bagi kita orang-orang berdosa, sehingga kita berubah untuk saling mengasihi. Yang berikut Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketaatan terhadap perintah baru. Ketaatan atas perintah baru itu menjadi dari diri murid-murid Yesus yang diperlihatkan menjadi model bagi manusia di dunia ini. Perintah baru itu bukan kekuasaan, bukan kebesaran atas diri kita, tetapi kasih mengasihi. Di situ kita dapati ada hubungan timbal balik antara murid-murid Tuhan Yesus dengan sesama murid-murid, dan murid yang lain akan menunjukkan betapa mengasihi teman murid-muridnya. Pergaulan antara murid-murid Tuhan Yesus sepertinya terancam bahaya. Egoisme, perpecahan, kesombongan. Meskipun begitu, mereka boleh hidup dari kasih Kristus yang suka mengampuni, suka memaafkan, suka belajar tentang betapa pentingnya kasih itu untuk dimiliki bersama. Mengasihi dan mengampuni, itulah yang kita dapat dari kasih Kristus. Kristus mengasihi kita dan Dia tidak pernah menghitung-hitung kesalahan kita. Sekalipun kita hidup dalam keberdosaan, kita diampuni, dan oleh kasih-Nya kita menjadi dibenarkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menyatakan atau melakukan kasih itu tidak dibatasi hanya sekelompok orang atau hanya untuk golongan-golongan eksklusif, tetapi mengasihi seluruh bangsa-bangsa, mengasihi sesama. Sekalipun ada orang yang tidak percaya akan Tuhan Yesus, kita akan menunjukkan bahwa kita akan mengasihi mereka karena kita telah dikasihi oleh Tuhan di dalam keberdosaan kita. Manusia atau seseorang harus menyadari, mengerti siapa dia di hadapan Tuhan dan sejauh apa dia berhubungan dengan Tuhan, bertindak dan berbuat untuk mengisi hari-hari kehidupannya di dunia ini terhadap sesamanya.
Sebab Tuhan Yesus telah memberikan contoh teladan bagi kita. Ia bekerja, ia melayani dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati. Hendaklah juga dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tetapi yang lain sepertinya terabaikan. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh kasih, pikiran dan perasaan yang terdapat dalam kasih Kristus. Perhatian Kristus pada kita sangat istimewa, karena memang kita pun diangkat, dipilih dari kekurangan kita menjadi orang yang teristimewa. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, siapakah sesama sesungguhnya? Sesama adalah seseorang yang dianggap tidak beda dengan dirinya. Apabila seseorang menyadari bahwa kasih Tuhan dan perintahnya benar-benar dijalankan, maka sesuatu yang diharapkan Tuhan akan terjadi di tengah-tengah masyarakat, secara khusus orang-orang yang seiman. Pasti akan membawa perubahan di segala aspek kehidupan. Kasih adalah yang paling besar dan menakjubkan, karena kasih yang daripada Tuhan Yesus dapat melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kasih memiliki kuasa untuk merubah kehidupan, sebab kasih itu bisa menaklukkan hati keras manusia. Kasih yang sifatnya dinamis dan tidak pasif, artinya itu sanggup menghidupkan dan menggerakkan yang lain dalam hal berbuat baik. Oleh karena itu kita dapat melanjutkan kasih setia Tuhan yang mengandung makna. Disinilah kita lihat bahwa sasaran kasih itu adalah manusia. Bahwa sasaran kasih itu adalah orang-orang yang percaya akan Tuhan Yesus. Dengan demikian, berbuatlah dan mengasihi sesama. Itulah buah dari kasih Kristus. Jemaat Tuhan yang saat ini masih kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing melalui live streaming atau melalui acara yang telah disiapkan oleh gereja. Itu dikarenakan di mana pandemi COVID-19 yang tidak berakhir di atas bumi ini. Tapi kita yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, karena kasih-Nya yang begitu besar dapat melindungi, menyertai, dan menuntun segala perjalanan kita hari ini, besok, lusa, dan yang akan datang. Oleh karena itu, tunjukkanlah bahwa kamu telah digarami oleh kasih Kristus, bahwa kamu telah mendapat sesuatu yang indah dalam kasih Kristus, dan itu akan kamu nyatakan di dalam kehidupan sesamamu manusia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, yang pada saat ini kami dibolehkan untuk mendengarkan firman yang telah Tuhan bagikan kepada gerejamu.
yang Tuhan bagikan kepada seluruh pengikut-pengikut-Mu, juga kepada murid-murid-Mu sendiri, agar semua orang yang mendengarkan firman-Mu dapat melaksanakan kasih yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupan umat manusia. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan mampukan kami, jemaat-Mu, untuk saling mengasihi, saling menolong, saling mendoakan, saling memberikan semangat satu dengan yang lain. Tuhan Allah Bapa kami serahkan seluruh kegiatan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Duren Jaya ini, mulai dari pagi hari hingga pada malam hari. Jauhkan seluruh jemaat-Mu HKBP Duren Jaya dari kuasa-kuasa pandemi COVID-19. Bila ada saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit hingga pada saat ini, dimanapun mereka dirawat, apapun penyakit yang mereka derita, kami yakin hanya dengan sepatah kata Tuhan ucapkan, mereka akan merasa luar biasa, merasa telah disembuhkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan pada malam ini juga kami menyerahkan segala aktivitas kami yang kami lakukan dalam satu hari ini. Berkatilah itu menjadi sukacita bagi kami. Dikala kami nanti memakai malam ini untuk meminta kekuatan agar kami boleh melaksanakan tugas kami di hari besok. Tuhanlah menjaga kami di tempat tidur kami masing-masing. Jauhkan segala sesuatu yang membuat kami khawatir dalam kehidupan ini. Terima kasih. Ampunkan kami dari segala dosa dan kejahatan kami, agar kami dikuatkan dan dilayakkan menerima berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 123 ayat 1 dan ayat 3 sambil kita mengumpulkan persembahan. Berkati
marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita ini. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Selamat hari Minggu buat seluruh jemaat KBP Duren Jaya yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kami mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk kita taati protokol kesehatan yang telah dilaksanakan di tengah-tengah bangsa kita ini. Jangan kita mengabaikan seluruh protokol kesehatan, karena itu adalah kesehatan kita semua, bukan kesehatan seseorang, tapi kesehatan kita semua. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan ketika kita berkumpul di gereja atau di tempat-tempat lainnya. Shalom, Tuhan memberkati.